Iya Pak, jauh. Ini yang unik tadi loh. Kok itu apa? Keluar jalan, nunggu orang lewat baru numpang. Itu ceritanya gimana? Ya kayak gitu. Orang tadi kan temennya kan mau dijemput sama Ajis kan, tapi katanya ya jauh juga kan, kasihan juga. Apa itu selalu seperti itu? Ya enggak, itu kalau emang lagi ada perlu penting tapi nggak ada motor aja kayak gitu. Oh, jadi itu memang tradisi di tempat kamu itu kalau memang sedang ada perlu tapi ketika tidak ada kendaraan, udah jalan aja gitu ya? Paling enggak ya nunggu angkutan. Oh, sebenarnya yang ditunggu angkutan. Iya, tapi harus jalan kaki dulu dari rumah. Tapi kalau ada orang yang lewat, itu biasanya sering-seringnya itu mau Iya, kadang ditumpangi. diajak kan, kadang. Oh, malah diajak? Ya, kalau dia kan nggak selalu sih. Ya tergantung itu orangnya yang minta apa diajak itu. Itu unik sekali tuh. Unik sekali. Oh ya, Retno. Kamu kelas berapa sekarang? Alhamdulillah udah kelas 12. Kelas 12 ya? Wah, sudah tinggal setahun lagi ya. Semoga lancar lah sampai nanti kamu lulus gitu ya. Dari jurusan apa? Dari jurusan TKJ. TKJ? TKJ itu? Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, berarti sekolahnya SMK? Iya. Oke, SMK, jurusannya TKJ. Wah, kalau anak kebetulan pas sekali nih ya. Karena jurusan TKJ di hadapan saya, di hadapan kita ini hari ini ada beberapa komponen yang ini seharusnya sih di kelas 1, 2 tahun yang lalu. Ya, semoga masih ingat sedikit lah ya. Iya, sedikit ya. Ya, dari ini komponen-komponen semua ini. Coba deh diingat-ingat. Mana yang masih terngiang? Karena kelas 12 itu sudah tidak fokus lagi di hardware seperti ini ya. Iya. Kebanyakan sudah mainnya sistem ya. Oke, ini ada beberapa komponen komputer. Bok masih ingat? Ya, ini sih. Oh, ini semuanya masih ingat? Iya, satu nama. Oh, satu nama, hanya satu nama. Kalau yang ini masih ingat yang ini nih? Iya, masih. Ini masih ingat ya? Ingat-ingat lupa. Ini namanya apa? Prosesor. Oh, ini nama prosesor. Kemudian yang ini? Sama. Oh, ini kedua-duanya ini prosesor ya? Berarti sama-sama prosesor ya? Ada yang membedakan tidak antara dua prosesor ini? Mungkin merek. Merek ya? Oke. Coba dicek. Ini mereknya apa? Sama. Sama. Iya. Mereknya sama? Intel ini. Oh, mereknya Intel bukan sama ya? Iya, masa mereknya sama? Saya baru dengar ada prosesor merek sama. Dua-duanya sama-sama Intel. Dua-duanya sama-sama Intel. Kemudian itu ada tulisan kelihatannya biasanya kalau prosesor. Iya. Ada yang membedakan lagi pasti di situ. Ada. Apa itu? Yang satu Core i3, yang satu nggak ada. Oh, yang satu Core i3, yang satu tidak ada ya? Iya. Berarti itu satunya Core i3, satunya kita tidak tahu, kita belum tahu apa itu prosesor tipe jenisnya ya. Coba saya lihat satu yang tidak ada. Kalau itu Intel Core i3. Core i3, kemudian ada serinya atau tidak? Serinya. Iya. Kalau di sini ini ada Intel MC86E5700. E5700 itu berarti serinya. Kalau di sini Intel Core i3 4170. 4170 berarti itu serinya ya. Generasi keempat itu artinya ada 41. Kemudian di bawahnya itu ada 3,00 GHz ada tidak? 3.70. Oh, itu 3.70 GHz. Berarti ini clock speednya 3,00 atau 3,70 GHz. Ada slash 2M atau slash berapa? Itu yang Core i3? Oh, sudah tidak ada lagi? Tidak. Oke, baik. Ini prosesor, benar sekali. Ternyata ingatannya Mbak Retno, walaupun sudah Mbak Retno ya, mohon maaf ya, belibet. Sudah 2 tahun, masih cukup familiar dengan prosesor ini. Sebenarnya masih ada satu lagi perusahaan prosesor untuk PC ya, untuk komputer atau PC, yaitu mereknya AMD. Kalau yang sedang kita pegang ini mereknya Intel. Ini adalah Intel Pentium. Kemungkinan ini adalah dual core. Kemudian yang Mbak Retno pegang itu adalah Intel Core i3 dari Intel juga. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa dah.
Seru sekali ya. Kemudian masih ada beberapa komponen lagi nih di sini. Masih ada yang ingat? Ini banyak nih, banyak sekali. Ini. Oh, yang ini. Oh, depannya prosesor ada komponen. Komponen apakah ini? RAM. RAM. Oke, tulisannya RAM ya. Iya. Oke, RAM. Kepanjangannya masih ingat? Lupa. RAM. R random, A access, M memory. Ya, itu RAM. RAM random access memory. Oke. Kemudian kalau kita melihat RAM ya, itu yang terbayang pertama kali itu kira-kira apa? Merek. Oh iya, benar sekali. Kalau di sini ada beberapa merek ini. Ada berapa merek? Maksud saya bukan berapa ya, ada berapa merek? 4 ya. Coba yang ini. Itu Visi Pro. Visi Pro. Oke, di sini ada mereknya. Mereknya adalah Visi Pro. Kemudian yang ini. Itu sama. Ini sama. Visi Pro juga. Ini mereknya bukan sama ya, tapi mereknya Visi Pro. Ya, sama-sama Iya. dari perusahaan Visi Pro. Kemudian yang ini Itu dari Iya, RAM bukan memory power. Bingung mau baca yang Iya. Kelihatannya kita harus bacanya di mana ini ya? Wah, ini ya ini ya nggak bermerek. Kemudian yang ini Ramos, ya ada merek Ramos. Kemudian yang ini Value Select itu artinya pilihan, bukan mereknya. Corsair. Ya, ini mereknya Corsair. Jadi ada beberapa merek tadi. Ada Corsair, ini cukup lumayan terkenal ya Corsair ya untuk kalangan gamers. Ini biasanya rata-rata mereka pakainya Corsair. Kemudian ada Visi Pro, ini untuk pengguna biasa biasanya. Komputer-komputer sekolah-sekolah yang bisa digunakan untuk praktik lab yang sederhana. pasaran itu, Pak. Ya, ini pasaran. Visi Pro ini lebih pasaran. Di samping karena ya pastinya harganya lebih murah daripada yang Corsair. Untuk yang satu sama-sama serinya ya tentunya akan lebih murah. Kemudian ada Ranmos. Ini Ranmos, ini juga merek yang asing. Saya sendiri juga ini tidak familiar di pasaran kalau Ranmos. Tapi ini ada yang unik loh ya. Dari warna RAM-nya juga beda-beda. Ini ada yang hitam, ada yang hijau. Oh, baru nemu 2 ya, hitam dan hijau. Kemudian yang unik lagi adalah ini kecil. Kok bisa ini kecilnya? RAM laptop. Oh iya, benar sekali, RAM laptop ya. Jadi kalau RAM laptop itu kecilnya segini. RAM laptop. Kemudian kalau kita tadi itu apa? Merek ya, yang bertanya terngiang-ngiang ya. Setelah merek, kira-kira RAM itu apa yang bisa didapatkan dari sebuah RAM? Informasi tambahan berikutnya selain merek. Mungkin gigabyte-nya yang diambil. Oh, gigabyte-nya itu apa itu? Penyimpanannya mungkin. Nah, ini bedanya ya. Kalau ada beberapa komponen komputer yang satuan gigabyte itu adalah penyimpanannya. Penyimpanannya tadi ya? Iya, mungkin. Ini biar tidak salah kaprah ya, kapasitas. Oh, Ya, iya. Kapasitasnya itu satuannya mulai dari gigabyte katanya Mbak Retno. Saya juga nggak tahu, coba dicek dulu ini. Mari kita cek. RAM-nya. Ada yang beda. Ini berapa RAM-nya ini? Kapasitasnya? 2 GB ya? Iya. Ya, ini ada RAM 2 GB. Kemudian yang ini, aduh susah. Iya, susah sekali kalau megang RAM itu memang susah ya, karena ada aturan yang tidak baku juga sebenarnya. Yaitu kita itu dilarang menyentuh bagian yang berwarna emas ini. Kalau kita sedang memperbaiki komputer, kalau mau menyentuh sebuah komponen, usahakan tidak menyentuh bagian yang berwarna kuning atau keemasan gitu. Kenapa sih seperti itu? Ya mungkin harus juga sama itu ya, sama visinya mungkin. Waduh.
besar sekali ngaruhnya ke PC ya. Sebenarnya pengaruhnya cukup simpel sih, sederhana alasannya. Itu satu, tangan kita kadang-kadang itu kan berdebu ya. Nah debu itu kalau nempel di sini, nanti ketika dia dipasang di tempatnya, takutnya itu ada sela-sela tidak nyambung gitu loh. Jadi nanti komputernya yang bermasalah. Ya bener sih komputernya yang bermasalah, tapi gara-garanya RAM, gara-gara ada debu. Kemudian mungkin juga kan ada ya anak itu kalau disuruh megang sesuatu, kalau dikasih tantangan itu biasanya keringetnya, keringetan. Betul. Baru mulai sedikit sudah kemerobios gitu kan, keringetnya sejagung-jagung gitu besarnya. Nah itu jadi untuk menghindari hal seperti itu, usahakan tidak menyentuh yang berwarna emas atau warna kuning. Oke. Ini berapa Mbak? Yang kecil? 1 GB. 1 giga. Masa sih? Segini aja 1 giga. Oh iya benar sekali ternyata. Kemudian yang ini? Itu 8. 8 GB, 2 gigabyte gitu ya, 8 giga. Kemudian yang terakhir itu Enggak ada keterangannya. 512. 512 MB. MB, bukan giga ya, jangan salah. 512 MB, RAM 512 giga, gede banget gitu kan, luar biasa komputernya berarti. Terus, nah ini tadi ternyata satuannya itu dimulai dari MB ya, tidak hanya giga. Ternyata RAM zaman, mungkin zaman dulu lah ya, zaman awal-awal komputer, satuannya itu masih MB, bukan GB. Kemudian ada yang unik lagi nggak? Ada yang bisa dinilai nggak dari sebuah RAM? Di sini yang ini tulisannya ya, itu yang sama-sama VisiPro ya. Apakah ketemu jenis RAM-nya? Jenis RAM Iya. DDR. Oh iya, DDR. Benar. Iya, jadi RAM itu memang ada jenisnya sendiri-sendiri ya. Seperti yang Mbak Reno pegang itu RAM-nya DDR3. Kemudian yang saya pegang ini RAM-nya DDR2. Kemudian ini ada DDR-nya sih. itu tidak ada DDR-nya ya. Satu ya, ya. DDR1 ya. DDR1 ya. Jadi RAM itu sekarang generasinya itu mulai dari yang ini sebenarnya sih, bukan yang ini. Ini generasi yang cukup muda. Ini yang paling tua. Generasinya SD RAM, bacanya SD RAM. Ini ya. Membedakannya bisa ada DDR1, DDR2, DDR3, SD RAM. SD RAM, DDR0, DDR yang tidak ada angkanya, kemudian ada DDR2 dan DDR3. Bisa membedakannya? Ditumbuk, Oh, ditumbuk. dilihat itunya sih. Ada kayak apa? Ada yang apa namanya? Oh, itu coakan ya istilahnya. Kalau teknisnya coakan, tapi bahasa aslinya mungkin sekat loh, mungkin. Sekat. Ya mungkin dari situ. Ada di situ ya. Beda nggak itu sih? DDR berapa yang tadi? Yang Ini DDR3 DDR. sama DDR2. Oh begitu. Yang ini DDR. Kita coba bandingkan ya. Antara yang paling bawah itu adalah DDR yang tidak ada angkanya, yang mungkin itu namanya DDR1 ya. Kemudian tengah-tengahnya ini ada DDR2. Ini coakannya. Ini membedakannya seperti ini. Satu paling bawah, tengah DDR2, kemudian paling atas itu DDR3 dari posisi lubangnya. Kemudian coba bandingkan dengan yang ini. Itu lebih beda lagi. Ini lebih beda lagi ternyata. Dua DDR. SDR itu lubangnya ada 2, coakannya ada 2. Jadi ini cara simple, cara mudah untuk membedakannya. Dan kalau kita punya RAM ya dibaca yang ininya. Tidak cukup hanya dengan membandingkan seperti ini, karena kita tidak tahu posisinya. Gitu. Kalau ada pembandingnya sih ya gampang, tapi kalau nggak tahu ya kita harus membacanya. Di komponen itu pasti ada keterangannya. SD RAM ini sudah tidak dipakai lagi, ini dipakai untuk Pentium 1, 2, 3. Zaman dulu sekali.
Kemudian yang hari ini masih dipakai itu DDR2. DDR1 juga sudah sangat jarang barangnya. Komputernya juga sudah pada mati kelihatannya. DDR1. DDR2 masih dipakai, DDR3 masih dipakai, dan yang terbaru adalah DDR4. Jadi ada 4 jenis RAM sampai saat ini. Kalau mungkin nambah ya DDR5 pastinya ya, karena 1, 2, 3, 4, kalau ada yang terbaru ya 5. Mau masa mau loncat gitu kan, 5 gitu. Oke. Masih ingat ternyata ya Mbak Retno ya. Nggak semuanya. Tidak semuanya juga ya. Ya memang ya ada 2. Oke. Nanti pulangnya numpang. Ya mungkin kalau nggak minta jemput sama siapa. Oh, tapi unik loh itu tempatmu. Ada yang masih menawarkan tumpangan. Oke, terima kasih Mbak Retno untuk berbagi pengalamannya setelah 2 tahun tidak menyentuh lagi barang-barang atau komponen-komponen komputer. Ternyata masih cukup ingat beberapa komponen, tidak semuanya. Masih banyak lagi komponen yang harus kita